Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bijak, jumpa lagi di Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Bersama saya Aini Fitriani, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Kawan bijak semuanya, jadi di akhir tahun kemarin sudah terbit yang namanya peraturan terbaru yaitu PMK 168 yang mulai berlaku di awal tahun 2024 ini nih kawan bijak. Nah, dan ini tuh menjadi isu yang diperbicarakan dan juga menjadi salah satu topik yang sangat penting karena ini menyangkut maslahat bagi seluruh wajib pajak semuanya, baik itu bagi si pemberi kerja ataupun bagi si pegawai. Nah, tentunya di episode podcast kali ini Tebet Bijak akan mengupas tuntas asik. Nah, mengupas tuntas untuk TER atau perhitungan PPh pasal 21 yang terbaru berdasarkan PMK 168 tahun 2023. Nah, kawan bijak semuanya, tentunya juga seperti biasa di podcast kali ini juga ini nggak sendirian. Kali ini ditemani oleh salah satu penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet yang sudah cantik berbaju warna merah. Silakan disapa Mbak Wika. Halo. Halo kawan bijak semuanya. Halo Mbak Aini. Halo. Kita bertemu lagi ya. Ya, kayaknya mungkin kita akan terus bertemu juga nih dengan kawan bijak semuanya nih, Mbak. Oke, di podcast kali ini, nggak tahu nih podcast yang sesi keberapa ya di Tebet Bijak. Jadi kita mau bahas apa ya Mbak Aini? Yang tadi tuh Mbak, jadi kan di akhir tahun tuh kemarin ada PMK terbaru ya 168 tahun 2023, yang mana sih trigger awalnya dimulai dari PP 58 ya kan, kemudian dilanjutkan dengan PMK 168. Betul. Dan itu mulai berlakunya di Januari 2024 tuh Mbak Wika. Iya, ini yang mungkin yang sering didengar ter gitu ya. Nah, ini apalagi ter gitu apa kan. sih gitu kan, ter tuh apa ya kan. Nah, untuk itu di Tebet Bijak ini kita mau ngebahas itu tuh Mbak Wika sampai nanti kita mau bahas ke aplikasi atau pelaporan dari PPh pasal 21-nya itu tuh Mbak Wika. Oke, udah siap nih Mbak Wika nih? Kok jadi deg-degan aku ditanyain siapa apa enggak. Oke, mungkin kita diskusi aja ya Mbak ini ya. Kita sambil tanya jawab aja. Nah, mungkin kalau misalnya nanti kawan bijak ada ide, misalnya boleh nanti bisa komen-komen di YouTube kita untuk kasih ide materi apa nih yang bisa selanjutnya untuk kita bahas di Tebet Bijak, ya Mbak ya? Oke. Nah, Mbak Wika, seperti yang sudah kita tahu ya Mbak Wika, bahwa memang di penghujung tahun kemarin telah terbit yang namanya PP 58 tahun 2023, lalu dilanjutkan dengan PMK 168 tahun 2023 yang mana tentang perhitungan pemotongan PPh pasal 21 kepada wajib pajak orang pribadi. Boleh nggak sih dijelasin nih kepada wajib pajak semuanya atau kepada kawan bijak semuanya sebenarnya apa sih nih Mbak Wika yang latar belakangi diterbitkannya PP 58 dan PMK 168 ini, dan tujuannya tuh seperti apa gitu Mbak Wika, supaya sebenarnya kan selama ini nih mungkin si pemberi penghasilan tuh udah terlalu nyaman gitu loh dengan perhitungan yang lama. Perhitungan yang lama itu di Per 16 tahun 2016. Berarti sudah sekian berapa tahun itu? Sekitar 8 tahunan. Iya. Ya kan? 8 tahun sudah melakukan perhitungan dengan cara yang lama, kemudian sekarang berubah lagi, tiba-tiba dihitung menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Iya, makanya itu boleh dijelasin dulu deh Mbak Wika latar belakangnya dan tujuannya apa dari PMK 168 ini. Silahkan. Ya, terkait dengan latar belakang terbitnya PMK 168 tahun 2023 ini karena perhitungan dengan peraturan yang sebelumnya di Per 16 tahun 2016 itu memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena mekanisme perhitungannya itu banyak sekali ya, dari pegawai tetap aja itu kan masih dibagi-bagi lagi. Iya, betul. Kalau misalkan pegawai tetap itu dapat bonus, perhitungannya seperti apa, kemudian kalau misalkan dia resign di tengah tahun, perhitungannya
perhitungannya kan sudah beda lagi, harus disesuaikan lagi. Pindah cabang juga Pindah tuh cabang, Mbak Wika. pindah. Kemudian antara bukan pegawai itu dibedakan Nah, lagi, bukan pegawai yang berkesinambungan atau tidak. Nah, oleh karena itu, karena dulunya perhitungannya sangat kompleks, ribet, makanya melalui PMK 168 tahun 2023 ini perhitungannya lebih disederhanakan lagi. Kemudian cara perhitungan PPh pasal 21 yang sebelumnya ini lebih kompleks dibandingkan dengan withholding tax yang lainnya, misalkan kayak PPh final, PPh pasal 23. Kalau itu kan tarifnya lebih mudah ya. Iya. DPP-nya berapa, udah langsung dikalikan tarif. Betul. Jadi tarifnya nggak terlalu beragam. Kemudian itu tadi terkait dengan latar belakangnya. Kemudian untuk tujuannya, yang pasti untuk memberikan kemudahan ya, kemudian kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan kepada pegawainya. Berapakah PPh pasal 21 yang seharusnya terutang. Kemudian tujuan yang kedua, itu memberikan cross check atau check and balance. Dari sisi pegawainya, tadi kan dari sisi perusahaannya atau dari sisi pemotongnya, itu mempermudah untuk melakukan penghitungan. Kemudian dari sisi pegawainya juga bisa melakukan check and balance. Bener nggak sih aku ini dipotong PPh 21-nya itu segini, dengan penghasilanku segini, misalkan penghasilan 5 juta, dipotong PPh 21 10.000, benar nggak sih? Emang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Dengan adanya ketiga tujuan itu, harapannya akan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih valid, yang lebih akuntabel seperti itu. Sehingga datanya bisa dapat dipercaya dan diandalkan ya Mbak Wika ya, dengan adanya PMK 168 ini. Tadi juga kayaknya mungkin jadi sedikit ada keterbukaan gak sih Mbak ya Mbak Wika. Jadi PPh yang dipotong oleh si pemberi kerja bagi si pegawainya tuh berapa-berapa kita bisa tahu secara langsung karena sudah sangat mudah perhitungannya dengan lebih disederhanakan. Betul. Nah, jadi bisa cross check atau ada mekanisme check and balance dari sisi pemberi kerja maupun dari sisi pegawai. Nah, Mbak Wika, kemudian kalau dari PMK 168 ini bisa dijelasin nggak sih tarif yang berlaku di perhitungan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi itu apa aja yang berlaku di sini? Oke. Nah, di PMK 168 tahun 2023 ini akan ada 3 tarif, yaitu tarif sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian nanti akan yang kedua ada tarif efektif rata-rata bulanan atau biasanya disingkat TER bulanan. Kemudian yang ketiga adalah tarif efektif rata-rata harian atau biasanya disingkat dengan TER harian. Dari yang ketiga tarif tadi ternyata masih ada tarif PPh pasal 17 yang di Undang-Undang PPh ya Mbak ya? Masih berlaku. Dan yang dibilang orang-orang tentang TER itu adalah tadi maksudnya tarif efektif rata-rata. Wah, ini baru informasi baru lagi nih kawan bijak semuanya. Nah, boleh nggak sih Mbak dijelasin lagi lebih rinci penggunaannya tuh untuk apa aja dari ketiga tarif itu, kemudian detailnya tuh seperti apa dari tarif-tarif yang berlaku di perhitungan PPh pasal 21 ini Mbak Wika? Ya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai dengan pasal. Masih ada loh ternyata penghitungan pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang PPh. Nah, seperti yang memang kita tahu di tarif pasal 17 itu kan ada 5 lapisan tarif ya. Dimulai dari 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, range penghasilannya masih sama dari 0 rupiah sampai dengan di atas 5 miliar. Itu untuk lapisan yang terkait dengan pasal 17. Nah, kemudian untuk yang TER bulanan ini dibagi lagi ada 3 kategori. Kalau kita baca di PP 58-nya, itu ada TER kategori A, TER kategori B, dan TER kategori C. Untuk TER kategori A itu
Kalau TER ini kita melihatnya dari PTKP-nya. Oke, dari PTKP. Betul. Jadi dari PTKP masing-masing pegawai. Untuk TER kategori A itu untuk pegawai atau ya yang dipotong pegawai yang memiliki PTKP 54 juta dan 58.500.000. Itu misalkan kalau 54 juta itu kan TK 0. TK 0. Kemudian untuk yang 58.500.000 berarti TK 1 dan K0. Oke. Itu tadi TER kategori A. Nah, kemudian untuk yang TER kategori B itu untuk PTKP sebesar 63 juta dan 67.500.000. Untuk TER yang 63, maksudnya untuk PTKP yang 63 juta itu untuk PTKP yang TK 2 dan K1. Kemudian untuk yang 67.500.000 berarti TK 3 dan K2. Iya. Kemudian untuk yang TER kategori C itu untuk PTKP sebesar 72 juta atau biasanya kita sebut K3. Tapi tenang Mbak Aini, iya. Untuk masing-masing kategori TER tadi itu masih dibagi-bagi lagi tarifnya. Jadi tarifnya nggak cuma satu, tapi nanti akan ada banyak lapisan tarif lagi. Tapi itu tidak perlu dihafal. Karena untuk perhitungannya sendiri kan sekarang sudah otomatis ya. Kawan pajak bisa melakukan penghitungan dengan bantuan kalkulator pajak atau bisa key in langsung di website di DJP online, atau apabila menggunakan mekanisme impor itu juga sudah dihitung secara otomatis di sistemnya seperti itu. Wah, udah di-spill aja nih sama Mbak Wika nih untuk tiba-tiba udah masuk ke DJP untuk online perhitungannya tuh kayak gimana gitu ya. Padahal tadi baru nanya tentang tarif gitu, tapi tenang aja nih Kak Bija, nanti kita bahas lebih lanjut setelah teori-teori kita ya. Karena nanti takutnya kan kok banyak banget, apakah perlu dihafal? Enggak ya, jadi nggak perlu dihafal. Karena memang kalau kita melihat di lapisan tarif yang ada di PP 58 itu kan banyak banget. Banyak banget. Jadi misalkan penghasilan sekian, PTKP-nya sekian, itu tarifnya berapa, itu nggak perlu dihafalin. Jadi nanti tinggal sistem lah yang bekerja. Oke, tadi baru 2. Berarti masih ada satu lagi. Ya, satu lagi yang kita sebut dengan TER harian atau tarif efektif rata-rata harian, yang mana untuk penghasilan ada dua lapisan tarif, singkat dengan TER harian. TER harian ini dibagi dua. Untuk yang memiliki penghasilan bruto kurang dari sama dengan 450.000, tarifnya 0%. Kemudian untuk yang lebih besar dari 450.000 sampai dengan 2.500.000 itu tarifnya 0,5%. Seperti itu. Oke, wah tadi udah dijelasin ya tentang tarif-tarifnya. Jadi kawan bijak semuanya masih berlaku tuh yang namanya pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang PPH. Kemudian yang terbarunya ada di TER bulanan dan juga di TER harian. Nah, kemudian nih Mbak, boleh nggak sih dijelasin lagi nih buat kawan bijak semuanya, dari ketiga tarif itu kapan nih penggunaan dari tarif-tarif tersebut? Karena kan kembali lagi ya bahwa ketika melakukan pemberi kerja melakukan pemberian penghasilan kepada si penerima penghasilan kan ada beberapa kondisi dan ada beberapa keadaan. Boleh nggak sih Mbak dikasih tahu lagi, dijelasin lagi kapan kita bisa pakai TER bulanan, kapan kita bisa pakai tarif PPh pasal 17 dan kapan kita bisa pakai TER harian? Silahkan Mbak. Iya, kalau kita berbicara mengenai tadi masih ada PPh pasal 17, kemudian masih ada TER bulanan, terus gimana cara ngitungnya gitu ya. Untuk perhitungan yang setiap masa, misalkan anggapannya ini pegawainya bekerjanya penuh dalam 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Untuk perhitungan di setiap masanya dari bulan Januari sampai dengan November itu dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan atau TER bulanan. Kemudian untuk masa terakhirnya dalam hal ini contohnya di masa Desember, karena anggapannya kan pegawainya ini bekerja penuh dalam 1 tahun ya dari Januari sampai dengan Desember, sehingga masa terakhir dia bekerja kan di masa Desember. Sehingga untuk menghitung berapa PPh pasal 21 yang terutang untuk masa Desember itu menggunakan
PPh tarif sesuai dengan PPh pasal 17. Kembali lagi seperti yang sebelumnya. Oke, berarti pada saat itulah digunakan pasal 17-nya. Betul. Jadi untuk yang bulanannya dari bulan Januari sampai dengan bulan November itu dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan. Nah, di masa Desembernya dihitung menggunakan pasal 17. Diakumulasi dulu berapa penghasilannya dalam 1 tahun. Intinya penghitungannya samalah dengan yang ada di perhitungan sebelumnya sesuai dengan Per 16 tahun 2016. Oke. Jadi intinya dalam 1 tahun ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang tidak ada bedanya. Hanya mempermudah perhitungan yang di setiap masanya aja. Iya. Oke, berarti tadi kalau dari sisi penggunaannya ya semua tarif itu bisa digunakan sesuai dengan kategori si penerima penghasilannya kali ya Mbak ya. Terus kemudian kalau khususnya misalnya contohnya kayak pegawai swasta tadi ya Mbak ya. Itu kalau ter bulanannya dia bisa digunakan di masa pajak Januari sampai dengan masa terakhir sebelum dia resign ya. Atau pindah dari tempat si pemberi kerja itu. Ya, baru nanti setelah akhir tahun akan dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan tarif pasal 17. Nah, jadi memang kita tahu ya kawan bijak semuanya bahwa kalau perhitungan PPh pasal 21 ini kan kategorinya banyak ya Mbak ya. Penerima penghasilan itu bisa ada yang dibilang pegawai tetap, ada yang dibilang pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan juga ada peserta kegiatan ya Mbak Wika ya. Makanya ketika melakukan perhitungan PPh pasal 21 ini harus memperhatikan kondisi dan keadaan dari si penerima penghasilannya itu. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan nih, boleh nggak sih Mbak Wika dijelasin lagi nih secara lebih rinci mungkin? Tadi ada satu yang belum main nih. Tadi kan baru ter bulanan sama pasal 17 ya. Ini ada lagi yang ter harian. Oke. Yang ter harian tadi ya sama seperti namanya, berarti digunakan ketika kita memberikan penghasilan ke pegawai itu harian. Dihitungnya harian ya berarti menghitungnya menggunakan ter harian. Gitu. Oke, jadi tadi ya sudah disebutkan kepada dari Mbak Wika buat perhitungan PPh pasal 21 dalam penggunaan tarifnya itu sendiri. Nah, boleh lagi nggak sih nih jelasin nih kepada kawan bijak semuanya nih Mbak Wika secara lebih detail terkait dengan tarif yang digunakan bagi penerima penghasilan yang banyak jenis dan kategorinya itu. Silahkan Mbak Wika. Iya, untuk jenis pegawainya sendiri itu mungkin hampir sama, tapi juga masih ada sedikit perbedaan antara PMK 168 tahun 2023 dengan Per 16 tahun 2016. Sama dengan di Per 16 tahun 2016, untuk jenis penerima penghasilannya juga masih dibedakan. Ada yang namanya pegawai tetap, ada TNI, Polri, PNS, kemudian pegawai tidak tetap, kemudian bukan pegawai, terus masih ada peserta kegiatan, peserta program pensiun. Nah, jadi Mbak Wika, tunggu sebentar, maaf, HP saya bergetar. Nah, tadi kan udah dijelasin nih Mbak Wika tentang penggunaan tarif yang berlaku di PMK 168 untuk menghitung PPh pasal 21 kapan digunakannya tarif-tarif itu. Nah, boleh nggak sih dijelasin lagi lebih detail lagi nih Mbak Wika terkait dengan tarif tersebut digunakan bagi si penerima penghasilan tuh mekanisme perhitungannya seperti apa? Silakan Mbak. Ya, oke. Jadi di PMK 168 tahun 2023 ini tadi kan jenis penerima penghasilannya kan banyak ya. Ada itu yang namanya pegawai tetap, bukan pegawai tidak tetap, kemudian peserta kegiatan. Nah, jadi di sini para pemberi kerja itu awalnya dia harus bisa mendefinisikan terlebih dahulu pegawainya ini termasuk kategori yang mana. Apakah dia termasuk pegawai tetap, apakah dia termasuk peserta kegiatan, bukan pegawai, apakah dia termasuk pegawai tidak tetap. Karena apa? Karena perhitungannya antara jenis-jenis penerima penghasilan tadi, mekanisme perhitungannya pun juga berbeda. Oke. Gitu.
Jadi yang harus tahu terlebih dahulu, harus bisa mendefinisikan jenis dari pegawainya, penerima penghasilannya, dia masuk ke kategori mana. Oke Mbak, ini jadi kita ambil contoh misalkan nih pegawai tetap. Untuk pegawai tetap kan sudah kita jelaskan sedikit tadi di awal, untuk menghitungnya menggunakan dua mekanisme, yang mana untuk penghitungan secara bulanannya, selain masa pajak terakhir itu dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan atau TER bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Yang mana untuk total penghasilan bruto ini merupakan total penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut dalam 1 bulan. Oke. Jadi misalkan di dalam 1 bulan itu dia menerima gaji pokok, kemudian tunjangan. Misalkan ini kan udah mau hari raya nih ya, saya terima THR, bonus, itu berarti ya bonus itu diakumulasi dari penghasilan rutinnya dia berapa ditambah dengan penghasilan tidak rutinnya. Di total dikalikan dengan tarif efektif rata-rata bulanan. Itu untuk setiap masa selain masa pajak terakhir. Nah, untuk masa pajak terakhir penghitungannya seperti apa? Oh ya, kenapa kita sebut masa pajak terakhir? Karena tidak semua pegawai itu bekerja secara penuh dalam 1 tahun ya. Jadi misalkan pegawai itu resign di tengah tahun, berarti dihitungnya menggunakan tarif pasal 17. Jadi masa pajak terakhir dia bekerja. Kalau dia bekerjanya secara full dalam 1 tahun, ya berarti masa terakhirnya di masa Desember. Tapi kalau dia bekerjanya tidak full dalam 1 tahun, misalkan dia bekerjanya terakhir di masa pajak Juni, ya berarti di Julinya dia resign, berarti di masa pajak Juni tadi dihitungnya menggunakan tarif pasal 17 seperti dengan perhitungan sesuai dengan Per 16 tahun 2016, dihitung dulu penghasilan total dalam 1 tahun berapa, kemudian dikurangi biaya jabatan, kemudian kalau misalkan ada CKK, CKM seperti itu masih harus dikurangi terlebih dahulu. Nah, itu tadi contoh untuk pegawai tetap. Misalkan ada contoh lagi, misalkan untuk pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dibagi menjadi dua yang tadi ya. Pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan dan pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara harian. Nah, kalau pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara harian berarti dihitungnya menggunakan TER harian. Nah, ketika pegawai ini menerima penghasilan 0 sampai 2.500.000 dalam sehari, maka menghitungnya adalah TER harian dikalikan penghasilan bruto sehari. Apabila dia menerima penghasilan di atas 2.500.000 sehari, berarti dihitung menggunakan penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, apabila pegawai tidak tetap itu menerima penghasilan secara bulanan, maka menghitungnya adalah penghasilan bruto bulanan dikalikan TER bulanan. Jadi kalau pegawai tidak tetap bulanan, penghitungannya sama kayak pegawai tetap, sama dengan penghitungan pegawai tetap yang setiap masa. Jadi TER bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima dalam 1 bulan. Yang ada sedikit perbedaan, itu untuk yang bukan pegawai. Kalau bukan pegawai kan sebelumnya dibagi tuh, bukan pegawai yang menerima penghasilan secara berkesinambungan, kemudian bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Nah, untuk saat ini yang di PMK 168 tahun 2023 itu hanya bukan pegawai saja. Untuk menghitungnya, jadi baik itu dia nerima penghasilannya secara berkesinambungan atau enggak, dihitungnya tetap satu, yaitu dihitung per masa pajak dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dikalikan dengan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Jadi mungkin agak kayak dokter itu ya. Kalau dulu kan dokter kan diakumulasi tuh. Iya, benar. Misalkan jadinya nantinya di setiap masa semakin banyak penghasilannya semakin besar PPh yang dipotong. Untuk saat ini karena dia tidak diakumulasi, ketika memang
masih dalam range tarif yang sama, berarti ya dia masih dipotong dengan tarif yang sama. Oke. Gitu. Oke, berarti di sini udah terlihat jelas banget nih Mbak Wika ya bahwa dari ketiga tarif yang tadi penggunaannya memang disesuaikan juga dengan si penerima penghasilannya. Apalagi dengan keadaan-keadaan yang tadi sudah disebutkan, kalau pegawai tetap, kalau nanti resign ternyata dia juga akan dihitung ulang dengan menggunakan pasal 17. Nah, jadi memang seperti itu, tidak ada tarif baru, ya kan? Tidak ada beban pajak baru ternyata, ya kan? Karena memang pada akhirnya akan dihitung ulang pada masa pajak terakhir. Dan sehingga ya kalau misalnya ada kabar-kabar tentang beban pajak baru mah itu nggak ada ya, Mbak ya. Mungkin memang untuk bulanannya sedikit ada perubahan lah, tapi nantinya dalam akumulasi setahunnya itu tetap sama. Nilai PPh terutang, PPh 21 terutang untuk setiap pegawai apabila diakumulasikan dalam 1 tahun itu tidak akan ada perubahan. Iya. Ini kalau secara teoritis sekiranya nih udah mantep banget nih buat kawan bijak semuanya untuk menjadi pegangan atau ya guidance buat kawan bijak untuk khususnya bagi si pemberi kerja dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 bagi si penerima penghasilannya atau bagi para karyawan atau pegawai-pegawainya. Nah, mungkin kalau untuk pembahasan teoritisnya mungkin udah selesai kali ya Mbak Wiki ya. Oke, ya mungkin cukup sampai sini karena tadi udah cukup jelas ya terkait dengan mulai dari latar belakang, tujuan, kemudian tentang gambaran umum tarifnya seperti apa sudah kita bahas. Mungkin untuk lebih lengkapnya lagi kita bahas di podcast selanjutnya. Iya, pokoknya nantikan saja bagi kawan bijak semuanya untuk menyaksikan di episode selanjutnya terkait dengan pembuatan bukti potong, penginputan penyetoran, dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Nah, kawan bijak semuanya, untuk itu mungkin cukup sekian untuk podcast kita pada kali ini, dan kami sampaikan bahwa KPP Pratama Jakarta Tebet melayani seluruh wajib pajak tanpa memungut biaya sepeser pun atau semua layanannya gratis. Dan kalau misalnya kawan bijak semuanya ada pertanyaan yang ingin tanyakan, bisa konsultasikan secara langsung ke helpdesk KPP Pratama Jakarta Tebet atau bisa konsul melalui WA di nomor 085171500153. Dan untuk seluruh kawan bijak yang menyaksikan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Tebet Bijak ini. Untuk itu kami pamit undur diri, saya Aini, saya Wika. Sampai jumpa di episode Tebet Bijak selanjutnya. Tebet Bijak, kawan bijak, paham pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.